Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Heru Nurdiansyah SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Perbandingan Sivik. Perkenalkan, nama saya Hendrika Anggraini Malombewa dengan NPM 241443028 dari kelas 24A Prodi PPKN Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan hasil UTS yang sudah saya kerjakan. Pertanyaannya, apakah model pendidikan kewarganegaraan di Indonesia saat ini telah memadai untuk membentuk warga negara yang demokrasi di era global dan digital? Menurut pendapat saya, pendidikan kewarganegaraan atau PKN di Indonesia pada dasarnya adalah telah memiliki fondasi yang kuat karena berorientasi pada pembentukan warga negara yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, demokratis, dan bertanggung jawab. Namun, jika ditinjau secara kritis dalam konteks era global dan digital saat ini, model PKN tersebut belum sepenuhnya memadai. Hal ini terlihat dari kecenderungan pembelajaran yang masih berfokus pada hafalan, konsep, dan norma, serta kurang memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan partisipasi aktif. Akibatnya, banyak generasi muda yang memahami teori demokrasi secara konseptual tetapi belum mampu menerapkannya dalam kehidupan nyata sebagai bentuk keterlibatan warga negara atau disebut dengan civic engagement. Jika dibandingkan dengan paradigma pendidikan kewarganegaraan di Amerika Serikat, terlihat adanya perbedaan pendekatan yang cukup signifikan. Di Indonesia, PKN lebih menekankan pada pembentukan identitas nasional dan loyalitas terhadap sesama negara atau disebut dengan nation building. Sedangkan di Amerika Serikat lebih berorientasi pada partisipasi aktif warga dalam kehidupan demokrasi atau disebut dengan participatory citizenship. Siswa di sana didorong untuk terlibat aktif dalam diskusi isu publik, debat, serta simulasi potensi politik sehingga mereka terbiasa berpikir kritis dan menyampaikan pendapat secara argumentatif. Perbedaan ini tidak terlepas dari pengaruh sistem politik masing-masing negara. Indonesia dengan sejarah yang menekankan stabilitas dan persatuan cenderung merancang kurikulum yang berorientasi pada integrasi nasional. Sementara itu, Amerika Serikat yang berakar pada tradisi liberal demokrasi lebih menekankan kebebasan individu dan partisipasi publik. Dalam praktiknya, efektivitas PKN di Indonesia dalam membangun civic engagement generasi muda masih tergolong rendah. Hal ini dapat dilihat dari masih terbatasnya partisipasi aktif generasi muda dalam kehidupan demokrasi yang rasional serta tingginya kerentanan terhadap penyebaran hoaks dan disinformasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembelajaran PKN yang belum sepenuhnya mampu menjembatani antara pengetahuan dan praktik kewarganegaraan. Oleh karena itu, perlu adanya pembaharuan yang tidak hanya dilakukan atau hanya menekankan pada aspek kognitif, tetapi juga pengalaman langsung dan keterlibatan sosial siswa. Di sisi lain, konsep global citizenship menjadi semakin relevan dalam konteks Indonesia sebagai warga negara yang multikultural dan terhubung dengan dunia internasional. Global citizenship menuntut individu untuk memiliki kesadaran terhadap isu-isu global, sikap toleransi terhadap perbedaan, serta tanggung jawab terhadap kemanusiaan secara universal. Namun, penerapan konsep ini tidak berhenti atau tidak berarti mengesampingkan identitas nasional. Justru, tantangan utama bagi Indonesia adalah bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai global dengan prinsip-prinsip lokal yang berakar pada Pancasila. Selain itu, perkembangan teknologi juga melahirkan konsep digital citizenship yang menekankan pentingnya literasi digital, etika bermedia, serta tanggung jawab dalam berinteraksi di ruang digital.
Dalam era demokrasi modern ini, ruang digital telah menjadi arena baru bagi partisipasi publik sehingga kemampuan ini menjadi sangat krusial. Berdasarkan hal tersebut, arah baru pendidikan kewarganegaraan di Indonesia seharusnya tidak memilih antara nasionalisme atau kewargaan global, melainkan mengintegrasikan keduanya dalam suatu pendekatan yang seimbang. Pendidikan kewarganegaraan perlu tetap berakar pada nilai-nilai nasional sebagai identitas, tetapi juga sekaligus membuka ruang bagi pengembangan wawasan global dan keterampilan digital. Pendekatan ini dapat diwujudkan melalui metode pembelajaran yang partisipasif seperti diskusi isu aktual, proyek sosial berbasis komunitas, serta pemanfaatan media digital sebagai sarana pembelajaran. Dengan demikian, PKN tidak hanya menjadi sarana transfer pengetahuan, tetapi juga menjadi ruang pembentukan warga negara yang kritis, adaptif, dan bertanggung jawab baik dalam konteks nasional maupun global. Sekian presentasi yang telah saya lakukan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan juga perbuatan yang tidak sengaja dilakukan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.